وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر. Syederalun Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Aceh, Dadi Priyoga mengatakan, perbankan di Aceh harus mengembangkan produk keuangannya mengingat terdapat kesenjangan setiap tahun antara kebutuhan pembiayaan dengan ketersediaan uang di bank-bank. Hal itu disampaikannya saat media update di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025 dalam rangkaian kegiatan media gathering bersama kantor OJK sewilayah Sumatera bagian utara di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2025. Dikatakan fungsi intermediary perbankan atau bank perantara di Aceh sudah sangat optimal, maka selama ini harus meminjam uang dari luar untuk memberikan pembiayaan. Sementara Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara sekaligus Kepala OJK Provinsi Sumur Khairul Muttaqin memaparkan, Pulau Sumatera memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga pada kuartal pertama atau Q1 tahun 2025. Wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan dan berorientasi ekspor, sementara harga komoditas ekspor utama seperti CPO, minyak mentah, dan batu bara dalam tren yang menurun dibandingkan tahun 2022. Sementara khusus Aceh, beberapa daerah seperti Aceh Barat mencatat pertumbuhan sangat tinggi, yakni plus 13,62% YoY. Koordinator OJK Wilayah Sumatera Bagian Utara itu juga menyinggung terkait potensi pengembangan di daerah, salah satunya Aceh dengan nilamnya. Dikatakannya, setiap hektar kebun nilam mampu menghasilkan 200 hingga 300 kg daun kering yang disuling menjadi 15 hingga 20 liter minyak. Kegiatan ini dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi, kemudian materi dari Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Muhammad Ismail Riyadi, Manajer Editor salah satu media nasional, serta sejumlah pejabat dan Kepala OJK dari 5 provinsi di Sumatera Bagian Utara. Para jurnalis dalam kegiatan tersebut juga berkesempatan ke Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan edukasi terkait salah satu instrumen investasi yang baik dan benar, kemudian mengunjungi Kota Tua dan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, belajar terkait pengembangan tempat wisata berbasis budaya, serta kearifan lokal yang nantinya bisa diterapkan di Aceh. Mereka akan melakukan himbauan dan juga pendekatan kepada seluruh perbankan di Aceh untuk bisa melakukan aset liabilities management lebih baik, agar dia dapat menghimpun dananya lebih baik, lebih murah, dan tentunya produk-produk yang baik. Nah, bagaimana dengan UMKM? UMKM kita pun 4,5 triliun, sementara kita ada gap tadi yang Bapak sebutkan, yang dimaksud oleh Pak Wazir itu adalah kalau dihitung pembiayaan di Aceh yang sumbernya dari bank yang ada di Aceh, ya, itu tadi nilainya sekitar berapa? Misalnya 40. Tapi ternyata kalau kita hitung lagi datanya, pengusaha yang di Aceh yang menerima pembiayaan itu jumlahnya ada 50. Maksudnya begitu ya Bu Zir. Jadi ada gap 10 triliun on average dalam tiap tahun. Pengusaha di Aceh mendapatkan pembiayaan dari bank di luar Aceh. Artinya apa? Berarti memang kita butuh pengembangan produk dan lain sebagainya agar pengusaha di Aceh bisa mendapatkan pembiayaan dari Aceh. Tapi pertanyaan selanjutnya, Dadi Priyoga dan Bapak Sinar Danajaya. Dari Jakarta, Sarah Masroni, serampinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.